Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang berikutnya atau kita akan masuk materi kita tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami mau belajar tentang lingkungan yang telah Engkau berikan untuk perkembangan kami. Semoga pelajaran ini membantu kami untuk lebih bersyukur kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, membandingkan lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Dan yang kedua, menghubungkan pengaruh kondisi keluarga terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks kitab suci Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, anak-anak, inilah 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, tahukah kalian apa pengertian lingkungan? Lingkungan adalah tempat di mana kita berada untuk melakukan aktivitas. Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada untuk melakukan aktivitas. Nah, anak-anak, tahukah kalian ada berapa macam lingkungan? Sekarang Ibu mau menjelaskan bahwa ada beberapa macam lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan atau membantu perkembangan kita. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Ada lingkungan pantai, lingkungan alam, lingkungan kota, dan lingkungan desa. Berikut Ibu Sarina jelaskan bagaimana lingkungan ini dapat membantu karakter kita sesuai tempat kita tinggal masing-masing. Anak-anak, tahukah kalian apa ciri khas masyarakat pedesaan, perkotaan, dan yang tinggal di pantai? Sekarang mari kita melihat ciri khas lingkungan pedesaan. Lingkungan pedesaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Sekarang mari kita lihat gambar pada layar ini. Coba kita lihat di mana di lingkungan pedesaan terdapat masyarakat, ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak bersama-sama bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Sekarang mari kita lihat bagaimana lingkungan kota. Lingkungan kota pada umumnya memiliki watak atau perilaku kurang peduli lingkungan, berpikir lebih maju, dan
terburu-buru atau tergesa-gesa. Anak-anak, kita dapat melihat bagaimana aktivitas masyarakat seperti yang kita lihat pada gambar ini. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bagaimana masyarakat perkotaan dengan aktivitas yang padat. Nah, sekarang anak-anak, mari kita lihat bagaimana lingkungan pantai. Lingkungan pantai biasanya memiliki watak atau perilaku suka bekerja keras, berkarakter keras, dan menyukai tantangan. Nah, lingkungan pantai ini, watak atau perilaku masyarakat di dalam lingkungan pantai dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu di mana masyarakat yang tinggal di lingkungan pantai itu memiliki karakter atau perilaku yang suka bekerja keras dan menyukai tantangan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak-anak. Lingkungan keluarga yang rukun, damai, dan menyenangkan membentuk perilaku anak-anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan. Karena keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Nah, hal ini boleh kita lihat seperti yang ada pada gambar. Nah, dalam gambar ini kita melihat bagaimana keluarga membentuk karakter anak. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menyenangkan, yang rukun, damai, akan membuat anak menjadi anak yang berkarakter. Sekarang, mari kita mendalami teks kitab suci. Nah, minggu yang lalu anak-anak sudah Ibu Sarina tugaskan untuk membaca teks kitab suci, yaitu Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Nah, sekarang mari kita mendalami teks yang sudah kita baca. Yang pertama, kebiasaan keluarga Yesus setiap tahun ialah pergi ke Bait Allah di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yang kedua, Yesus tumbuh menjadi anak yang taat pada orang tuanya. Saat dia masih berusia 12 tahun. Hal ini tampak setelah orang tua Yesus menemukan dia dan dia memutuskan untuk tidak tinggal di Yerusalem, tetapi ikut bersama orang tuanya untuk kembali ke Nazaret. Anak-anak, tahukah kalian hal apa yang menarik ketika Yesus berusia 12 tahun? Mari kita lihat. Yesus mampu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat. Dan yang kedua, Yesus tumbuh menjadi anak yang taat pada orang tuanya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita melihat apa pesan yang dapat kita ambil dari Yesus setelah membaca kitab suci. Nah, anak-anak, kita melihat apa pesan yang dapat kita ambil dari Yesus setelah kita membaca teks kitab suci.
Yang pertama adalah pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rajin ke gereja. Dan yang ketiga, mengasihi dan menghormati orang tua kita. Nah, itulah pesan yang dapat kita ambil dari teks kitab suci dan juga yang dipesankan oleh Yesus lewat bacaan kitab suci yang sudah kita baca minggu yang lalu. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melihat apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita ini. Adapun kesimpulan dari materi kita ini yaitu yang pertama, Tuhan menciptakan semuanya untuk kita, maka kita perlu untuk bersyukur. Tuhan menciptakan semuanya untuk kita, maka kita perlu untuk bersyukur. Kesimpulan yang kedua, kita tumbuh dan berkembang karena ada lingkungan alam dan sosial yang membentuk kita menjadi anak-anak laki-laki yang sejati dan anak perempuan yang sejati. Kesimpulan yang ketiga, maka sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, maka kita perlu untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka perlu bagi anak-anak untuk mau taat pada setiap aturan yang diberikan orang tua untuk perkembangan dirimu. Nah, anak-anak, itulah kesimpulan dari pelajaran kita atau materi kita hari ini, yaitu tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat kita pahami dan dapat kita laksanakan untuk kehidupan kita yang akan datang. Dan semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan kita tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran kita walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Nah, mari kita ambil sikap doa yang baik. Kita hening sejenak, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah selesai belajar. Kami mohon berkatilah kami selalu agar mampu berkembang dengan baik sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.